Hai semua, aku Karina Latsatya Zarahimawan dari Prodi Bioteknologi di Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NIM 202503038. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal yang berjudul Bacteriophage and Their Implication on Future Biotechnology, atau dalam bahasa Indonesia, Bacteriophage dan implikasinya dalam bioteknologi masa depan. Jadi, baru-baru ini ditemukan bahwa Bacteriophage adalah predator alami bakteri dan dapat digunakan secara efisien dalam bioteknologi modern. Bacteriophage telah diusulkan sebagai alternatif pengganti antibiotik untuk orang yang resisten terhadap antibiotik. Bacteriophage adalah entitas yang paling banyak di bumi. Bacteriophage memiliki materi genetik dalam bentuk RNA atau DNA. Bacteriophage ini dibungkus oleh lapisan protein. Bacteriophage ini tuh menginfeksi bakteri dan berkembang biak dengan dua cara, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus lisis, phage menghancurkan atau membunuh bakteri atau tuan rumah. Sedangkan pada siklus lisogenik, phage mengintegrasikan DNA virus ke dalam sel inang. Nah, jadi tuh intinya kalau sel litik itu kan menghancurkan sel inang untuk melepaskan virus baru. Sedangkan kalau siklus lisogenik itu mengintegrasikan DNA virus ke dalam DNA sel inang, sehingga sel inang tetap hidup dan tidak mengalami lisis. Phage sebagai terapi pada manusia pertama kali digunakan di tahun 1919. Phage dimulai pada 1896 ketika Ernest Hancke melaporkan keberadaan adanya aktivitas antibakteri terhadap Vibrio cholera, bakteri yang menyebabkan diare akut. Selanjutnya, pada tahun 1915, Frederick Twort berhipotesis bahwa aktivitas antibakteri dapat disebabkan oleh virus, atau yang kita kenal virus Phage, tetapi ia tidak melanjutkan penemuannya. Selanjutnya, Bacteriophage ditemukan oleh Felix de Herelle pada tahun 1917. Kemudian beliau mengunjungi India dan meneliti terapi Phage untuk wabah di Institut Hopkins di Mumbai. Di barat, terapi Phage punah pada tahun 1940 karena adanya antibiotik. Institut Eliava di Tbilisi, Georgia, dianggap sebagai pioner dalam hal ini, di mana terapi Phage dipelajari dan diterapkan secara ekstensif. Kalau di Amerika tuh terapi Phage mendapat perhatian ketika William Smith dan rekan-rekannya melaporkan keberhasilan penggunaan Phage terhadap E. coli pada tikus. Salah satu alasan kenapa terapi Phage dihindari di barat adalah karena hasil yang tidak dapat diandalkan dan tidak konsisten dari banyak uji coba terapi Phage. Namun saat ini telah diterima bahwa alasan utama di balik kegagalan tersebut adalah pemahaman yang buruk tentang biologi Phage dan beberapa masalah lain seperti pengendalian mutu selama penyiapan bakteri. Keunggulan utama Phage adalah tidak banyak mengganggu flora normal. Bakteri yang akan ditargetkan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Dengan kata lain, Phage aman dengan efek samping yang minimal atau tidak sama sekali. Nah, tantangan dari terapi Phage itu sendiri adalah host range Phage yang sempit. Ini tuh hanya menyerang satu jenis bakteri. Selanjutnya ada Phage display. Ini tuh adalah teknik molekuler yang digunakan untuk mensintesis polipeptida dengan karakteristik baru. Pertama kali ini tuh dikenalkan pada tahun 1985. DNA yang mengkode polipeptida tersebut didifusikan dengan gen protein selubung Phage, dan protein yang diinginkan diekspresikan pada permukaan partikel Phage. Untuk display Phage berfilamen M13 dari E. coli banyak digunakan, dan Phage lain seperti lambda dan T7 juga digunakan dalam sistem display Phage. Nah, display Phage ini tuh dapat digunakan untuk screening dan isolasi peptida yang sangat spesifik dan memiliki afinitas terhadap protein target.
Peptida ini dapat digunakan dalam desain obat sebagai reagen untuk memahami pengenalan molekuler dan juga meminimalkan mimik reseptor. Nah, peptida ini dapat digunakan sebagai agen terapeutik dengan menghambat interaksi reseptor ligand untuk bertindak sebagai agonis. Selain itu, protein-protein ini dapat digunakan untuk mendeteksi patogen dan bakteri yang dianggap berpotensi membahayakan lingkungan. Evolusi protein yang terarah dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan pengikatan enzim. Posisi aktif enzim diubah secara acak dan aktivitas enzim ditingkatkan. Display FAG juga dapat divariasikan dengan menggunakan FAG untuk menampilkan fragmen antibodi EVAP sebagian besar pada permukaan FAG berfilamen. Pustaka ini memiliki banyak kegunaan dalam penelitian, tetapi salah satu kegunaan terpentingnya adalah dalam pengelolaan kecanduan kokain di mana FAG diberikan melalui hidung dan akhirnya menuju sistem saraf. Di sistem saraf pusat, antibodi yang ditampilkan mengikuti molekul kokain dan menghambat aktivitasnya pada otak. Pekerjaan intensif dan modern yang dilakukan oleh banyak peneliti telah menjadikan tampilan FAG sebagai bagian fenomenal dari bioteknologi. Di antara aplikasinya adalah antibodi FAG telah merevolusi konsep obat terapeutik dan desain obat. FAG typing, spesifisitas FAG terhadap sel bakteri memungkinkan FAG digunakan untuk melakukan pengetikan atau typing strain bakteri dan mendeteksi bakteri patogen. FAG typing juga dikenal sebagai penggunaan pola sensitivitas terhadap FAG tertentu untuk mengidentifikasi strain mikroba secara tepat. Sensitivitas deteksi dapat ditingkatkan jika FAG yang terikat pada bakteri dideteksi menggunakan antibodi spesifik. Untuk mendeteksi strain bakteri yang tidak diketahui, permukaan atau lawan bakterinya diberikan berbagai jenis FAG. Dan jika muncul plak atau zona bening, berarti FAG tersebut berhasil tumbuh dan melisis sel bakteri, sehingga memudahkan identifikasi strain bakteri tertentu. Ada beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri patogen. Misalnya, penggunaan FAG yang dapat mengantarkan gen pelopor atau reporter gene seperti LUX atau menggunakan green fluorescent protein atau disingkat dengan GFP yang akan terekspresi setelah FAG menginfeksi bakteri. Deteksi beberapa komponen yang dilepaskan seperti adenylate kinase setelah lisis bakteri serta penggunaan antibodi dan peptida yang ditampilkan oleh FAG yang dapat mengikat toksin dan patogen bakteri secara spesifik dan juga dapat digunakan. Teknologi FAG ganda, dual phage technology, adalah aplikasi lain FAG dalam mendeteksi bakteri, di mana FAG digunakan untuk mendeteksi pengikatan antibodi pada antigen tertentu. Uji aplikasi FAG Phage Application Assay juga dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri patogen. Teknik ini telah digunakan untuk mendeteksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, E. coli, Pseudomonas, Salmonella, Listeria, dan spesies Campylobacter. FAG merupakan kendaraan atau biasa disebut dengan vektor untuk penghantaran gen terapeutik. Dasar penggunaan FAG untuk penghantar gen terarah mirip dengan penggunaannya dalam penghantaran vaksin DNA, di mana kapsid FAG melindungi DNA di dalamnya dari degradasi setelah disuntikan. Namun, secara konsep keduanya berbeda. Kemampuan FAG untuk menampilkan protein asing pada permukaannya memungkinkan FAG untuk menargetkan tipe sel tertentu yang merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan terapi gen. Terapi phage display dan konjugasi kovalen buatan digunakan untuk menampilkan molekul penargetan dan pemrosesan terhadap permukaan FAG. Untuk penghantaran FAG, urutan penargetan seperti fibroblast growth factor telah digunakan pada sel yang memiliki reseptor yang sesuai. Untuk meningkatkan penyerapan atau uptake dan pelepasan FAG dari endosom, digunakan sekuens protein.
seperti penton base dari adenovirus yang memediasi masuknya fag, peralatan dan pelepasan endosomal, domain transduksi protein dari protein tat HIV, serta sinyal lokalisasi nuklir antigen tesimian virus 40 atau SF40 juga digunakan untuk meningkatkan penyerapan dan penargetan fag ke inti sel seperti fag lambda yang dimodifikasi. Peptida lain yang ditampilkan dan dapat memfasilitasi penghantaran gen melalui fag termasuk peptida pengikat integrin yang meningkatkan perlengkapan dan penyerapan, serta inhibitor DNase 2 yang dapat mengurangi degradasi DNA. Untuk menyaring kemampuan fag dalam menargetkan sel dan jaringan tertentu, phage display telah beberapa kali digunakan pada mencit. Dan setiap kali fag ditemukan berada pada jaringan tertentu. Misalnya untuk mengisolasi fag yang menargetkan hati, mencit diinkulasi dengan phage display dan fag diisolasi setelah hati diekstraksi. Strategi in vitro serupa digunakan untuk mengisolasi peptida yang ditampilkan fag yang meningkatkan masuknya fag ke sitoplasma sel mamalia. Jadi, fag kembali membuktikan dirinya sebagai alat yang sangat fleksibel dengan memungkinkan penargetan jaringan tertentu, baik melalui penyaringan acak, phage display, maupun melalui desain yang rasional. Fag telah digunakan sebagai kendaraan untuk penghantaran vaksin. Partikel fag dapat digunakan secara langsung dengan membawa antigen vaksin yang diekspresikan pada permukaannya. Tetapi pada vaksin DNA, sekuens yang diperlukan untuk sintesis dengan vaksin dimasukkan ke dalam genom fag, dan fag kemudian bertindak sebagai kendaraan untuk menghantarkan vaksin DNA tersebut. Teknik phage display dapat digunakan untuk membuat fag yang menampilkan peptida antigenik spesifik pada permukaannya. Phage display dapat disaring menggunakan antiserum spesifik untuk mendeteksi antigen baru dan mimtop. Mimtop adalah peptida yang meniru sifat antigenik dan struktur sekunder dari protein, lipid, atau karbohidrat pelindung, meskipun memiliki struktur primer yang berbeda. Phage display juga dapat disaring terhadap serum pasien sembuh atau konvalesen untuk mengidentifikasi kandidat vaksin potensial terhadap penyakit tertentu. Dalam beberapa kasus, partikel fag utuh yang menampilkan peptida antigenik telah digunakan sebagai vaksin pada model hewan. Selain fungsi transkripsi dengan protein kapsid, beberapa substansi dapat dikonjugasikan secara artifisial ke permukaan fag setelah fag tumbuh, sehingga memperluas rentang antigen yang dapat ditampilkan. Fag dianggap sebagai imunostimulator alami, sehingga antigen yang ditampilkan pada protein kapsid sebagai fag akan hadir dengan adjuvan alami bawaan, tanpa memerlukan pemurnian protein terpisah atau konjugasi tambahan ke protein pembawa sebelum imunisasi. Nah, baru-baru ini telah ditunjukkan bahwa fag yang tidak dimodifikasi pun dapat digunakan untuk menghantarkan vaksin DNA lebih efektif dibandingkan dengan vaksinasi menggunakan plasmid DNA standar. Gen untuk vaksin diklon di bawah kendali kaset ekspresi eukariotik dalam bakteriofag, lambda, dan partikel yang telah dimurnikan. Kemudian disuntikkan ke inang. Kapsid fag melindungi DNA dari degradasi. Dan karena bertindak seperti partikel mirip virus, fag akan menargetkan vaksin ke sel penyaji antigen. Ketika dibandingkan dengan vaksinasi DNA standar, respons antibodi jauh lebih unggul pada mencit dan kelinci. Baru-baru ini diusulkan kemungkinan untuk memproduksi fag hibrida, yaitu vaksin DNA yang terkandung di dalam partikel fag di bawah kendali promoter eukariotik, sementara varian fag display dari antigen yang sama ditampilkan pada permukaan fag. Vaksin seperti ini akan secara efisien menargetkan baik sistem imun humoral maupun seluler. Pendekatan ini juga dapat diperluas dengan memodifikasi permukaan fag vaksin dengan menggunakan sekuens protein tertentu untuk menargetkan tipe sel imun tertentu.
Misalnya residu galaktosa yang dapat menargetkan reseptor pengenal galaktosa pada sel hati. Demikian pula sel dendritik dan sel Langerhans dapat ditargetkan dengan mengisolasi peptida dari phage display. Fag dapat ditemukan sebagai bakteri hama, ditemukan pada tanaman jamur atau produk-produknya. Biokontrol berbasis fag terhadap patogen tanaman telah berhasil dicoba, misalnya untuk mengatasi Xanthomonas pruni yang menyebabkan bercak bakteri pada buah persik, serta untuk mengontrol infeksi pada persik, kubis, dan paprika. Fag juga telah digunakan untuk mengendalikan Ralstonia solanacarium pada tanaman tembakau. Fag telah berhasil digunakan melawan Xanthomonas campestris yang menyebabkan bercak pada tomat. Demikian pula penyakit bakterial blotch pada jamur yang disebabkan oleh Pseudomonas tolasli dan dapat diobati dengan Fag. Fag juga dianggap sebagai metode untuk mengendalikan biofouling pada pipa kondensor pembangkit listrik tenaga panas. Dalam proses bakteriofag digunakan untuk mengurangi jumlah bakteri pada makanan, terutama makanan yang diproses minimal untuk menghindari perubahan rasa dan tekstur akibat pemasakan. Fag menawarkan banyak peluang signifikan dalam bioteknologi dan ilmu medis, dari terapi, vaksin, diagnosa, hingga biokontrol. Meski demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keamanan, efikasi, imunogenisitas, produksi dan pemurnian Fag, serta validasi klinik yang lebih banyak. Penulis dari jurnal ini optimis bahwa dengan kemajuan bioteknologi dan biologi molekuler, Fag yang sangat melimpah di biosfer mampu menjawab banyak persoalan manusia dengan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya tentang bakteriofag dan implikasinya pada masa depan bioteknologi. Mohon maaf bila ada salah kata atau presentasinya kurang jelas. Terima kasih.